Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arindra Siyudamayanti dari kelas 2E dengan NIM 44412306162. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana caranya menguji hipotesis dua populasi dengan data independen. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas praktikum mata kuliah Statistika, Data, dan Sains. Di sini saya mempunyai satu contoh kasus. Sebuah perusahaan mengadakan pelatihan kerja untuk sebagian karyawannya guna meningkatkan kinerja dalam bekerja. Untuk mengetahui apakah pelatihan karyawan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut memiliki nilai efektivitas atau tidak, diambil 10 sampel kinerja karyawan yang tidak mengikuti pelatihan dan yang mengikuti pelatihan. Dengan tingkat signifikansi 5%, lakukan uji hipotesis untuk menentukan apakah pelatihan tersebut memberikan efektivitas atau tidak pada kinerja karyawan. Baik, langsung saja kita ke RStudionya. Pertama-tama kita beri judul dulu pada RStudio dengan cara hashtag uji hipotesis dua populasi data independen. Kemudian kita masuk ke file Excel. Kita buka file Excel yang berisi data yang kita inginkan, kemudian blok semua datanya, lalu copy. Setelah itu kita kembali lagi ke RStudio. Kemudian kita input datanya ke dalam RStudio dengan cara kita beri nama file nilai efektivitas sama dengan read.delim dalam kurung kutip 2 clipboard, lalu klik run. Bisa kita lihat pada kolom environment muncul seperti ini. Ini artinya data yang kita miliki, yang sudah kita input tadi, sudah kita copy, sudah masuk ke dalam RScript. Nah, bisa untuk memastikan apakah data yang sudah kita copy tadi itu sudah masuk atau belum ke dalam RStudio, kita juga bisa melakukannya dengan cara melakukan pemanggilan data seperti ini. Lalu klik run. Nanti pada kolom konsol, apabila datanya sudah masuk, akan muncul seperti ini. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis, sintaksnya seperti ini. Tes, buka kurung, nilai efektivitas, dolar, pelatihan, koma, kemudian nilai efektivitas, dolar, yang tidak mengikuti pelatihan, koma, var titik equal sama dengan true. Lalu klik run. Pada kolom konsol akan menunjukkan hasil dari data-data yang menunjukkan hasil T hitung, DF, p-value, dan juga rata-rata dari X dan Y. Lalu kita kembali ke soalnya. Diketahui dari hasil RStudio, T hitungnya adalah 3,8879, DF-nya adalah 18, p-value-nya adalah 0,001078, kemudian rata-rata dari yang mengikuti pelatihan adalah 84,3, dan rata-rata yang tidak mengikuti pelatihan adalah 79,1. Kemudian kita hipotesis berdasarkan tabel T. Hipotesisnya yaitu H0 mu D sama dengan D0, artinya tidak terdapat efektivitas dari pelatihan terhadap kinerja karyawan. Kemudian H1 yaitu mu D tidak sama dengan D0, atau artinya terdapat efektivitas dari pelatihan terhadap kinerja karyawan. Titik kritisnya yaitu tolak H0 jika T hitung lebih dari T tabel, terima H1 jika T hitung kurang dari T tabel. Dari penghitungan RStudio tadi, T hitungnya adalah 3,8879. Kemudian untuk T tabelnya, kita bisa melihat pada
tabel T yang berikut ini. Tadi DF-nya adalah 18, ini kita beri highlight dulu. Kemudian, taraf signifikansinya adalah 5% atau jika didesimalkan adalah 0,05. Kita bisa lihat data T tabel untuk data ini adalah 2,10092. 2,10092. Karena dari hasil yang didapat T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya adalah tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan tidak terdapat nilai efektivitas dari pelatihan terhadap kinerja karyawan. Nah, selanjutnya ada hipotesis berdasarkan p-value. Hipotesisnya yaitu H0 mu D sama dengan D0 atau tidak terdapat efektivitas dari pelatihan terhadap kinerja karyawan. H1 mu D tidak sama dengan D0 atau terdapat efektivitas dari pelatihan terhadap kinerja karyawan. Titik kritisnya adalah tolak H0 jika p-value-nya kurang dari alfa 0,05, terima H1 jika p-value-nya lebih dari alfa 0,05. Nah, dari hasil R-studio tadi, p-value-nya adalah 0,001078 dan alfanya yaitu 0,05. Dapat disimpulkan jika nilai p-value-nya lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya adalah tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa tidak terdapat nilai efektivitas dari pelatihan pada kinerja karyawan. Kurang lebih seperti ini. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.